semuanya, saya Karlina Natasha dengan NIM 1921020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah manajemen pemasaran dengan dosen Bu Yanti Mayasari Ginting. Berikut penjelasannya. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pemasaran hubungan dan kualitas pelayanan. Apa itu pemasaran hubungan? Pemasaran hubungan merupakan suatu proses untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Pemasaran hubungan bisa berkembang melalui 3 cara. Yang pertama adalah hubungan pelanggan. Dimulai dari kontak pertama antara sebuah kelompok dengan kelompok lain, di mana interaksi tersebut merupakan komunikasi dua arah. Yang kedua adalah koordinasi aktivitas. Merupakan interaksi antara dua perusahaan yang berbeda yang saling membutuhkan koordinasi aktivitas, sehingga membantu terjalinnya sebuah hubungan yang alami. Yang terakhir adalah adaptasi. Inti utama dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan kepuasan bersama. Tidak ada hubungan yang dilakukan tanpa melalui adaptasi, karena dapat menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan. Ada 5 komponen pemasaran hubungan. Yang pertama, performa pelayanan inti. Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemasar untuk memberikan kinerja inti layanan kepada pelanggan sebagai dasar membangun hubungan jangka panjang antara organisasi dengan pelanggan itu. Yang kedua adalah pengakuan, di mana perusahaan harus mengenal dan memperhatikan setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya memberikan penghargaan kepada para anggota atas kontribusi positif yang telah diberikannya. Yang ketiga adalah pengembangan keterkaitan. Merupakan aktivitas yang memfasilitaskan pelanggan sehingga meningkatkan keterkaitan antara pelanggan dengan perusahaan, perusahaan dengan pemasok, sehingga menimbulkan pertukaran nilai bagi perusahaan. Yang keempat adalah pengetahuan perusahaan, di mana pengetahuan perusahaan ini dapat menciptakan kedekatan perusahaan dengan pelanggan maupun pemasok, sehingga dapat mensosialisasikan akan nilai, tujuan, dan budaya perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada anggota luar yang dihendaki perusahaan. Hal ini tentunya menuntut perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada anggota intern terlebih dahulu, agar dapat menarik anggota lain atau baru seperti yang dikehendaki perusahaan tersebut. Manfaat pemasaran hubungan yang pertama, financial benefit. Merupakan pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan, dengan menambah manfaat keuangan ataupun manfaat ekonomis. Yang kedua, confidence benefit. Merupakan manfaat berupa keyakinan terhadap penyedia jasa dan berkurangnya ketidakpastian menyangkut kinerja yang akan diterimanya. Yang ketiga, ada social benefit. Merupakan manfaat berupa perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara personal dan memberikannya. Yang keempat adalah struktural benefit. Merupakan pendekatan atau program yang terstruktur sehingga menarik minat pelanggan untuk mau terlibat menjadi anggota. Yang terakhir adalah special treatment benefit, yang berwujud seperti harga khusus, penawaran spesial, dan perlakuan istimewa kepada pelanggan utama. Dimensi pemasaran hubungan. Ada 4 dimensi pemasaran hubungan. Yang pertama, ikatan. Sifat saling bergantungan antara kedua belah pihak harus cukup kuat sehingga hubungan keduanya dapat bertahan lama. Yang kedua, rasa empati atau kepedulian. Seorang penjual harus memiliki rasa kepedulian terhadap pelanggan, sehingga permasalahan yang dihadapi pelanggan dapat diatasi dengan baik dan memperhatikan sudut pandang pelanggan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, timbal balik. Dengan hubungan jangka panjang haruslah saling memberi dan menerima. Jadi, baik penjual ataupun konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah kepercayaan. Apabila masing-masing pihak memiliki komitmen yang kuat, maka akan menciptakan rasa yang sangat percaya dan memperkuat hubungan tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah service quality atau kualitas pelayanan. Merupakan kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu sebagai hasil dan tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Pelayanan merupakan citra perusahaan. Pelayanan yang memuaskan
terdiri dari atas 3 komponen dan semuanya mencerminkan citra perusahaan. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, kualitas produk dan pelayanan yang dihasilkan. Kedua, cara karyawan memberikan pelayanan terhadap konsumen. Yang ketiga, hubungan antara pribadi yang terbentuk melalui pelayanan tersebut. Faktor-faktor service quality, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi service quality. Yang pertama, pelayanan yang diharapkan, yang kedua ada pelayanan yang diterima. Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan. Maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima lebih rendah dibanding yang diharapkan, maka kualitas pelayanan yang dipersepsikan buruk. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus berfungsi untuk lebih memberikan kepuasan yang maksimal. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan. Dengan diadakan pelayanan adalah agar konsumen merasakan kepuasan dan dampaknya bagi perusahaan akan memperoleh laba maksimum. Dimensi kualitas produk kinerja merupakan seberapa baik suatu sistem informasi melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Fitur tampilan dari pernak-pernik yang melengkapi dan meningkatkan fungsi dasar pada sistem layanan informasi. Yang ketiga, keandalan. Bagaimana kemampuan sistem informasi untuk bertahan selama penggunaan yang biasa. Yang keempat, kesesuaian. Merupakan seberapa baik sistem informasi tersebut sesuai dengan standar. Yang kelima, daya tahan. Merupakan ukuran umur ekonomis, sistem informasi dan teknologi modern memungkinkan hal ini. Yang keenam, kemudahan perbaikan. Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk jangka waktu lama, harus diperbaiki ataupun dipelihara. Yang ketujuh adalah keindahan. Merupakan suatu sistem informasi yang terletak bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan, dapat menjadi dimensi yang sangat penting. Yang terakhir adalah persepsi. Merupakan setiap layanan dapat mempengaruhi persepsi pemakai secara objektif. Selanjutnya ada 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama, bukti terukur dengan menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Yang kedua adalah keandalan, yaitu dengan merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Yang ketiga adalah daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu para pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Yang keempat adalah jaminan, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas sehingga memberikan rasa percaya dan keyakinan. Yang terakhir adalah empati, dengan menimbulkan rasa kepedulian serta perhatian individual kepada para penggunanya. Berikut ada 5 kesenjangan yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan atau konsumen. Yang pertama ada kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan spesifikasi kualitas pelayanan. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada pelanggan dan komunikasi eksternal. Kelima, kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang pertama, menyediakan wadah atau tempat bagi pelanggan untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan atas pelayanan tersebut. Yang kedua, mempertinggi interaksi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, memperlancar arus komunikasi antara unit personalia, pemasaran, dan operasional. Yang keempat adalah membangun kerjasama antara SDM atau tenaga kerja. Yang kelima adalah mempertinggi komitmen SDM terhadap kualitas pelayanan. Keenam, menanyakan kepuasan para pelanggan setelah mereka bertransaksi dengan perusahaan. Yang terakhir adalah menetapkan tujuan yang diingin capai secara efektif atas dasar keinginan dan harapan pelanggan. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai segmentation, targeting, and positioning. Tujuan dari segmentation, targeting, and positioning sendiri adalah membuat suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang sangat berkesinambungan.
Ada 4 kelebihan segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama, mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran, seperti penerapan target, pengembangan produk dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Yang ketiga, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan yang lebih besar. Yang keempat, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Topik pertama ada segmentation, topik kedua ada targeting, dan topik ketiga ada positioning. Topik pertama segmentation, di mana segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang berperilaku seragam atau yang memiliki kesamaan. Pembagian segmentasi secara umum yang pertama geografis, meliputi wilayah, pemukiman, perkotaan, dan lain-lain, di mana pasar tersebut bisa dibedakan menurut batas-batas wilayah ataupun daerah, misalnya saja pasar daerah barat dan timur. Yang kedua demografis, meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, di mana pasar tersebut dibedakan menurut perbedaan misalnya saja usia, di mana perilaku pasar yang kanak-kanakan akan berbeda dengan pasar yang dewasa. Yang ketiga adalah psikografik, meliputi sikap, motivasi, dan persepsi, dan lain-lain. Pasar yang dapat dibedakan menurut perbedaan misalnya sikap konsumen terhadap produk tertentu. Yang terakhir adalah tingkah laku yang meliputi kebiasaan membeli ataupun mengkonsumsi produk tersebut. Segmentasi pasar diperlukan karena yang pertama, perusahaan dapat lebih baik memahami perilaku segmen pasar. Program pemasaran dapat lebih diarahkan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing segmen pasar. Yang kedua, apabila pasar terlalu luas dan berperilaku sangat beragam, perusahaan dapat memilih satu atau beberapa segmen pasar saja, sehingga kapasitas pasar dapat lebih sesuai dengan luas segmen-segmen pasar yang terbentuk. Karakteristik segmentasi pasar yaitu yang pertama dapat diukur, di mana segmen pasar dapat membantu perusahaan untuk mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, dapat dijangkau. Berarti segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup besar. Berarti segmentasi pasar cukup besar ataupun cukup memberi laba yang dapat dilayani. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan terakhir, dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Manfaat dari segmentasi pasar yang pertama, dapat membedakan antara segmen. Yang kedua, untuk mengetahui sifat masing-masing segmen. Yang terakhir, untuk memilih segmen mana yang potensi paling besar dan dijadikan pasar sasaran. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, sebuah perusahaan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan harus memikirkan apakah segmen potensial memiliki karakteristik, ukuran, dan pertumbuhan yang tepat. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Perusahaan harus meneliti beberapa faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Yang ketiga, sasaran dan sumber daya perusahaan. Bila suatu segmen cocok dengan sasaran perusahaan, selanjutnya perusahaan harus memastikan apakah mempunyai keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses dalam segmen yang dipilih tersebut. Kelemahan dari segmentasi pasar yang pertama adalah biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian pasar akan bertambah searah dengan banyaknya segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi, dan terakhir, menghadapi pesaing dengan segmen yang serupa. Topik kedua yaitu targeting, merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dengan memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen dan kesesuaian dengan strategi korporat perusahaan. Manfaat dari targeting yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, membidik peluang pasar yang lebih luas.
Yang kelima, mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasi bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif. 3 kriteria dalam evaluasi dan menentukan segmen. Yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. Menggunakan variabel yang dapat mengkuantifikasi kemungkinan permintaan masing-masing segmen. Yang pertama, tingkat pertumbuhan segmen yang bersangkutan. Yang kedua, biaya melayani setiap segmen atau biaya distribusi. Yang ketiga, biaya memproduksi produk yang diinginkan pelanggan. Yang terakhir, kesesuaian kompetisi inti perusahaan dan peluang pasar sasaran. 5 pola memilih target pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal, di mana perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal yang dirasa tepat untuk ekspansi ke segmen lainnya. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, spesialisasi produk, di mana perusahaan berupaya dapat melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan dapat memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen. Yang kelima, cakupan seluruh pasar, di mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Topik ketiga ada positioning, adalah suatu tindakan dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Strategi positioning. Positioning berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat. Yang kedua, manfaat produk. Sebuah produk tertentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Yang ketiga, harga dengan kualitas terbaik. Positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tapi juga harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat, berdasarkan pemakai. Strategi ini biasanya membutuhkan model untuk mewakili iklan produk di suatu perusahaan. Yang kelima, berdasarkan pesaing. Strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Yang terakhir, kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Adapun tujuan positioning itu, yang pertama, menciptakan perbedaan produk. Yang kedua, mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang terakhir, memberikan manfaat untuk konsumen ataupun perusahaan. Dasar penentuan positioning. Yang pertama, proposisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan. Kedua, kecapaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Kelima, bisnis baru yang dimasuki. Yang keenam, originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam positioning. Yang pertama, perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Yang kedua, perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi suatu market. Yang ketiga, komunikasi yang disampaikan harus sederhana dan jelas. Yang keempat, komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata yang ampuh di benak pelanggan atau konsumen. Yang terakhir, mengkomunikasikan positioning perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. Oke, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu siklus hidup produk dan knowledge management. Siklus hidup produk merupakan suatu tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkan kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasar tersebut. Latar belakang siklus hidup produk yang pertama adalah perubahan persaingan, kedua biaya, yang ketiga ada karakteristik permintaan. Manfaat siklus hidup produk yaitu membantu para manajer untuk menganalisis perubahan situasi di masa lalu dan masa datang. Yang kedua, memengaruhi pemilihan strategi pemasaran
dan perancangan program pemasaran yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut oleh manajer. Siklus hidup produk juga memiliki tahap-tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, ketiga tahap kedewasaan, dan terakhir adalah tahap penurunan. Tahap perkenalan adalah tahap pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat. Ciri-ciri pada tahap perkenalan ini diantaranya yang pertama, produk baru diluncurkan kepada masyarakat, yang kedua, omset penjualan yang masih rendah, yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah, keempat, biaya per unit masih tinggi, kelima, arus kas masih negatif, keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Yang terakhir, diperlukan promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya. Berikut strategi tahap perkenalan. Yang pertama, mendorong adopsinya pelanggan. Kedua, mengeluarkan biaya yang besar dan promosi untuk menciptakan kesadaran pada produk dan juga untuk memberitahukan produk baru kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan strategi harga peluncuran atau harga penetrasi. Keempat, distribusi yang terfokus yaitu pada wilayah terbatas atau khusus. Tahap kedua adalah tahap perkembangan. Adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen atau masyarakat luas. Ciri-ciri tahap perkembangan. Pertama, memperluas pasar. Kedua, omset penjualan yang naik signifikan. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas produksi. Keempat, produksi yang mulai diterima oleh pasar atau masyarakat. Kelima, arus kas yang mulai berubah menjadi positif. Keenam, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan bermunculan. Terakhir, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Untuk strategi tahap pengembangan, ada yang pertama, membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau branding. Yang kedua, memperbanyak dan memperluas saluran distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau varian. Keempat, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Terakhir, masih memakan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Tahap ketiga adalah tahap kedewasaan, merupakan peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing. Ciri-ciri tahap kedewasaan yang pertama, kapasitas produksi yang tinggi. Kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Yang ketiga, arus kas akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Keempat, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Yang terakhir, harga produk mulai turun. Strategi pada tahap kedewasaan. Yang pertama, memperbaiki dan memodifikasi produk dengan memperbanyak pilihan. Pilihan bisa model, warna, bau, rasa, ataupun estetika. Yang kedua, meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional. Keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Kelima, menggunakan iklan yang persuasif, mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Keenam, menarik pengguna-pengguna baru atau konsumen baru. Ketujuh, distribusi yang insentif. Dan delapan, memasuki segmen pasar baru. Tahap keempat adalah tahap terakhir yaitu tahap penurunan. Yaitu pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun. Dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-ciri pada tahap penurunan. Yang pertama, laba menurun secara signifikan dan arus kas akan melemah. Kedua, pasar menjadi jenuh. Ketiga, akan banyak para pesaing yang keluar dari pasar. Keempat, kapasitas produksi akan menurun. Strategi yang dilakukan yang pertama, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Yang kedua, mempersempit saluran distribusi. Yang ketiga, menurunkan harga produk dengan menjaga daya saingnya. Perubahan yang sering terjadi seiring berkembangnya siklus hidup produk. Yang pertama, analisis pasar, di mana konsumen semakin canggih dan sangat memahami kategori produk dan alternatif yang tersedia, serta segmentasi yang mengalami peningkatan. Yang kedua, analisis persaingan,
di mana inovator menstimulasi permintaan primer dan hanya merek atau perusahaan yang terkuat yang dapat bertahan. Yang ketiga, pengukuran pasar, di mana tingkat pertumbuhan industri dan primer menurun, serta perbedaan dalam pasar geografis meningkat pesat. Yang keempat, produktivitas atau profitabilitas, di mana biaya pemasaran meningkat tajam, kemudian cenderung stabil, dan biaya produksi menurun seiring dengan bertambahnya pengalaman, serta respon permintaan selektif terhadap harga dan kualitas meningkat. Berikut beberapa hal yang berkaitan dalam pangsa pasar selama perjalanan produk dalam siklus hidup produk. Pertama, harga, di mana dampak harga terhadap permintaan primer biasanya sangat tinggi selama tahap introduksi. Kedua, kualitas produk, di mana konsumen yang dapat informasi dari pengalaman langsung akan sangat memahami kualitas relatif berbagai macam produk. Yang ketiga, periklanan. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek akan berkembang sejalan dengan iklan. Yang keempat, distribusi. Dalam kategori produk konsumen, para wiraniaga biasanya berkonsentrasi pada upaya mendapatkan akses distribusi di toko-toko bervolume besar terlebih dahulu, baru kemudian di outlet yang lebih kecil. Topik selanjutnya, knowledge management merupakan proses yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, memelihara, dan mendiseminasikan pengetahuan organisasi tersebut. Manfaat dari knowledge management yang pertama, mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Keempat, meningkatkan efisiensi proses bisnis organisasi maupun perusahaan. Komponen dari knowledge management. Pertama, people, di mana orang yang memiliki knowledge sehingga dapat mengelola sistem dan proses, serta berkomitmen terhadap proses strategi knowledge untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, proses, sebuah peraturan dari strategi, prinsip, proses, ataupun praktik untuk memastikan bahwa knowledge management akan berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Yang ketiga, teknologi, sebuah media pendukung dalam knowledge management, di mana dibutuhkan individu yang memiliki kompeten ketika menggunakannya. Level atau piramida knowledge management. Yang pertama, data yang menjadi elemen paling dasar, mentah, dan belum melalui proses sehingga belum dapat digunakan. Contohnya, angka, kata, kode, ataupun basis data. Yang kedua, informasi yang saling berhubungan adalah hasil proses data dan telah memiliki nilai atau makna. Contohnya, gagasan, konsep, ataupun ide. Yang ketiga, pengetahuan merupakan sebuah informasi yang dihimpun secara terorganisir untuk dipahami. Contohnya, teori ataupun fakta. Keempat, keputusan merupakan suatu kebijakan hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. 5 alasan knowledge management sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan. Kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Keempat, meningkatkan efisiensi tiap unit operasi dan proses bisnis organisasi. Kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dimensi dari knowledge management. Yang pertama, dimensi elektronik manajemen pengetahuan dengan menggunakan aplikasi teknologi elektronik seperti groupware, portal, dan lain-lain sebagai sarana berbagi dan bertukar pengetahuan yang bersifat tesis maupun eksplisit. Yang kedua, dimensi global manajemen pengetahuan yang bersifat terbuka, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan bahkan wilayah suatu negara. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya Kalina Natasha, pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.